Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Siti Mujia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membuat tutorial cara mencari hadis di website Mausu'ah Hadis. Oke, pertama teman-teman bisa mencarinya di Google atau di Chrome seperti itu. Teman-teman mengetik seperti yang ada di layar, namanya hadis.islam. Nanti teman-teman akan diarahkan pada halaman seperti ini. Oke, nama websitenya adalah Mausu'ah Hadis. Di sini banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Pertama di sini ada beranda. Kalau kita pencet ini adalah beranda. Kalau kita scroll di sini ada tema-tema kitab, terus ada mu'alif, penulis, terus kemudian ada tema yang lebih banyak. Nah, contoh dari tema-temanya seperti ini, ada kitab terjemah, terus ada kitab Sunan Muwatta, ada tentang akhlak, ada tentang amali, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa kitab, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau misalkan kita klik yang mazid min kitab, kita akan dapat rincian kitab yang lebih banyak lagi. Terus kemudian di bawahnya ada mu'alifin juga atau narator seperti itu. Kemudian bagaimana kita nge-scroll ke bawah, ke samping juga kurang lebih sama. Kalau misalnya kita klik yang maudu'at, ini dia akan memunculkan tema-tema. Kalau kita ingin mencari temanya langsung bisa mengklik di sini. Tapi kalau kita pengen lihat-lihat daftar temanya, teman-teman bisa klik yang tadi ya, aksar, untuk bisa ngelihat lebih banyak. Kemudian di sini ada Al-Kutub. Ini juga daftar kitab-kitab. Jika teman-teman sudah tahu tujuannya pengen nyari kitab yang mana sih, teman-teman bisa langsung ngeklik pencarian di sini. Tapi kalau misalkan belum tahu dan mau melihat-lihat, teman-teman bisa lihat di sini aksar untuk dapat daftar kitab lebih banyak, begitupun seterusnya. Oke, lanjut tentang Ar-Ruwah. Ini adalah perawi-perawi hadis. Kemudian ada mu'alifin, ada penulis-penulis kitab. Teman-teman bisa nyari dari namanya. Kalau tadi kan kita nyari kitabnya, kalau ini nyari penulisnya, seperti itu. Ini ke bawahnya juga masih banyak, bisa teman-teman cari ya. Kemudian kitabi adalah kitab terakhir yang kita baca, akan tersimpan otomatis di sini. Itu sih fitur-fitur yang ada di website hadis.islam ini atau Mausu'ah Hadis. Oke, pada kesempatan kali ini aku nggak akan banyak membahas tentang fitur yang lain. Aku cuma bahas tentang gimana sih cara kita mencari hadis di sini. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan mencari hadis bisa mencarinya di search ini. Misal kita cari tentang hadis la taghdab, kita ketik dulu ya hadisnya. Nah, setelah itu kita klik bahsun. Nah, nanti akan menampilkan hasil pencarian seperti ini. Karena ini tidak dibatasi, maka yang akan keluar tentu nggak cuma kutubus sittah ataupun kutubus tis'ah, tapi di semua kitab-kitab yang ada di website ini akan muncul seperti itu. Misal kita lihat di sini banyak sekali munculnya. Kalau aksar kita bisa lihat hasil pencarian yang lebih banyak lagi. Misal kita cari salah satunya di Muwatta Malik, kita Iqra hadis. Nah, di sini menampilkan redaksi matan yang lebih lengkap jika kita klik Iqra hadis tadi. Nah, di sini terdapat di bab Maja'a fil Ghadab, nomor hadis 1011, dan ini redaksi matanya.
Kemudian jika kita mengklik nama di sini, misalkan ada rawi an Ibnu Syihab. Nah, kalau kita klik Ibnu Syihab, ini akan memunculkan informasi baru. Misalnya kita balik lagi dulu. Ya, di sini selain menampilkan redaksi matan, di sini juga ada informasi tentang rawinya atau periwayatnya. Misalkan namanya siapa, kemudian informasi singkatnya, lahir di mana, wafat di mana, kemudian tingkatan atau derajat perawi tersebut seperti apa, kayak gitu. Oke, misal kita ngeklik yang Ibnu Syihab untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Ibnu Syihab itu siapa sih. Nah, teman-teman akan mendapatkan di sini dari nama aslinya, kemudian nama yang terkenalnya siapa, nasabnya siapa, terus beliau ini tingkatannya seperti apa, kemudian lahir di mana, wafat di mana, seperti itu, dan tahun berapa. Selain mendapatkan informasi singkat tentang perawi, kita juga bisa melihat murid-muridnya beliau. Nah, di sini akan ditampilkan nama-nama muridnya. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk menganalisis apakah sanad ini mutasil atau enggak, kayak gitu. Ini banyak sekali ya nama-nama muridnya. Terus kemudian selain kita bisa melihat nama muridnya, kita juga bisa melihat nama gurunya, asatid, rawi. Nah, di sini juga ada daftar-daftar nama muridnya. Kemudian al-jarh wa ta'dil, kita bisa melihat penilaian dari rawi tersebut dari imam-imam lain ataupun dari ulama lain. Nah, ini bisa teman-teman baca juga di sini atau bisa teman-teman dapatkan di sini. Seperti itu. Mungkin untuk website hadis Islam ini kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Kayak misalkan teman-teman mengklik tentang Humaid bin Abdurrahman bin Auf, ini juga sama kayak tadi, teman-teman bisa melihat informasi singkat tentang beliau, terus kemudian teman-teman juga bisa melihat murid, guru, dan jarh wa ta'dil. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.